Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi di dalam masjid ya. Masjid, mimbar masjid. Sudah terdengar suara azan. Artinya sudah terdengar suara ngaji, bukan azannya. Artinya sebentar lagi kita akan melaksanakan salat fardu. Sahabatku, adindaku, di dalam salat itu ada satu bagian penting yang tidak bisa kita abaikan. Apa itu? Zikir ya, zikir. Maka pada kesempatan kali ini ya, perbaiki dulu video posisi anunya, rekamnya. Pada kali ini kita akan membahas tentang zikir ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati ini akan menjadi tenang ya. Zikir kepada Allah hati ini akan menjadi tenang. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semua itu adalah kalimat-kalimat zikir yang sering kita baca ketika kita selesai salat ya. Maka kita akan bahas tentang zikir. Pertanyaannya kemudian, apakah zikir itu hanya sebatas ucapan-ucapan memuji Allah, ucapan-ucapan lisan memuji Allah ya? Apakah hanya sebatas itu atau ada hal-hal lain yang harus kita ketahui dari zikir itu sendiri? Maka baik sahabatku, pada video kita kali ini menunggu waktu asar tiba, kami akan membahas sedikit tentang zikir ya, biar kita betul-betul ada tambahan ilmu baru dan kita semakin meyakinkan diri kita bahwa zikir itu memiliki manfaat sangat besar dalam kehidupan kita. Apa itu zikir? Sahabatku, adindaku. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe video ini ya, dan tekan tanda loncengnya biar antum semua senantiasa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Share, bagilah ke saudaramu yang lain, ke teman-teman kita yang lain, biar kita menjadi wasilah, menjadi jembatan dari sebuah kebaikan. Apa itu zikir? Sahabatku, adindaku, jadi zikir itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama namanya zikir lisan ya. Kemudian tingkat kedua ada namanya zikir nafs atau zikir nafas, zikir qalb, zikir ruh, zikir sir, zikir qafi, zikir ahfal qafi. Itu tingkatan-tingkatan zikir ya. Itu dari luar, jadi semakin ke dalam ya. Saya jelaskan dia cepat ini ya, nanti dengarkan saja rekamannya lagi karena kita mau sebentar lagi masuk waktu salat. Yang pertama namanya zikir lisan, gampang. Mulutmu menyebut asmanya, itu namanya zikir lisan. Tujuannya apa zikir lisan itu sahabatku? Mengingatkan hati. Ya zikrul qalb, biar nggak lupa sama Allah, dibantu oleh lisannya. Karena hati ini kan sering bolak-balik ya. Kalau kualitasnya sudah bagus, namanya zikir nafs atau zikir nafas. Jadi zikir nafas itu zikrun ghairu maksum. Kalau hatimu bilang Allah, kamu bisa merasakannya, mulutnya diam. Tetapi di sini Allah itu zikir nafas ya. Orang bilang suara hati biasanya ya, kayak ada feeling yang bisa mendengarkan hatinya orang ngomong ya. Kata hatimu apapun terdengar, itu namanya zikir nafas. Jadi zikir nafas itu sama sebenarnya kayak mulut, tapi yang kayak perasaanmu ngomong Allah, Allah, itu namanya zikir nafas ya. Naik ke level selanjutnya namanya zikir kalbu. Zikir kalbu itu apa? Enggak cuma ngomong Allah, Allah, Allah ya, tapi hatinya mulai mengamati hakikat Allah subhanahu wa ta'ala ya, kebesarannya sama keindahannya ya. Itu namanya zikir kalbu. Semakin fokus, semakin konsentrasi pada Allah, tidak hanya mengucapkan Allah, itu zikir qalbu namanya. Yang keempat namanya zikir ruh. Zikir ruh itu apa? Masyadatul anwari tajalliyatus sifat ya. Zikir ruh itu ketika orang melihat apapun yang terlihat hanya Allah subhanahu wa ta'ala, itu ruhmu berarti zikir terus. Kamu lihat pohon, Allah yang terlihat. Lihat makhluknya apapun, Allah yang terlihat, itu namanya zikir ruh. Berarti kemana-mana ruhmu itu berzikir, karena selalu di mana-mana kamu lihat Allah subhanahu wa ta'ala, kamu selalu ingat Allah, itu namanya zikir qalb. Semakin dalam ada namanya zikir sir ya. Kalau tadi apa yang dilihat hanya Allah,
Kalau ini sudah fokus ke Allah saja, akhirnya memahami rahasia di balik apa-apa tadi, ya. Enggak lagi fokus di apa-apanya, enggak lagi fokus di tumbuhannya, di hewannya, di manusianya, tapi rahasia di balik ciptaan itu, di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya dzikrus sir. Sudah mulai fokus ke Allah saja, ya. Semakin dalam namanya dzikr khafi, ya. Kalau dzikr khafi ini, sahabatku, bukan lagi tajallinya Allah yang jadi fokus. Kalau tadi kan yang ruhnya itu yang dilihat tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus masuk ke sir, rahasia dari tajallinya Allah itu yang difokusi, ya. Kalau sudah khafi Allah saja, hakikatnya Allah itu apa? Ada istilah apa, fima as-siddiqin, tempat duduknya yang benar, maksudnya posisi dan hakikatnya Allah itu apa? Itu zikir khafi namanya. Sudah nggak ada apa-apa lagi, ya, yang dipahami, difokusi cuma hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang terakhir namanya zikru ahfal khafi, ya. Khafi itu samar-samar, samar yang paling samar, ya. Samar yang paling samar itu, sahabatku, namanya fana. Bahkan dirinya sendiri nggak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya zikir ahfal khafi, ya. Dan 7 level zikir ini sifatnya hierarkis, ya. Semakin naik kelas, semakin naik kelas. Diteorikan, jangan cuma diteorikannya, tapi dipraktekkan. Sahabatku, adindaku, mudah-mudahan apa yang kami jelaskan secara singkat ini, walaupun agak cepat, ya, bisa kita pahami. Dan kalau kita belum bisa paham, diputar kembali rekamannya. Tetapi paling tidak apa yang kami sampaikan ini, ya, menjadi ilmu baru untuk kita dalam rangka upaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Fahri Faris Official. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita mau berwudu dulu, ya, habis itu kita sholat.